ke digitalisasi sekolah saat itu diarahkan untuk membeli tab, membeli server, dan seterusnya. Akan tetapi untuk tahun 2020 ini, BOS Afkin ini lebih diarahkan untuk mendukung 3 prinsip penggunaan dana ini. Jadi yang pertama mendukung konsep Merdeka Belajar, bahwa ini pemanfaatannya sama dengan BOS reguler. Jadi sekolah bisa memilih prioritas yang memang dibutuhkan oleh masing-masing sekolahnya dalam rangka pemanfaatan dana ini. Lalu yang kedua bersifat tidak kaku dan mengikat. Jadi kita tidak menentukan sama seperti BOS reguler, tidak harus 3, tidak harus 5, tidak harus 10%, tidak harus 20%. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Lalu yang terakhir pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Jadi pada prinsipnya ini boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, tapi tetap harus mengacu MBS, di mana harus tetap berdiskusi, tentu harus melibatkan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, lalu diskusi dengan komite dan seterusnya dalam memutuskan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Terus next saja. Nah ini pemanfaatannya mungkin tadi sudah dijelaskan secara jelas di sesi awal, jadi mungkin kami tidak mengulang. Intinya adalah apa yang diberikan di BOS afirmasi ini dapat digunakan untuk semua hal ini, tergantung mana yang paling dibutuhkan oleh sekolah. Nah, ini sedikit tambahan Bapak Ibu, jadi terkait dengan alokasi COVID-19 ya. Jadi di perubahan permen terakhir bahwa BOS reguler dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di era pandemi, BOS afirmasi dan BOS kinerja ini justru sama. Jadi ini tujuannya juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan anggaran BOS afirmasi dan kinerja ini dalam konteks PJJ. Misalnya untuk beli kuota guru, atau untuk kuota siswa, atau mungkin untuk membeli komputer di sekolah jika memang gurunya itu melaksanakan PJJ dari sekolah. Atau juga membeli untuk sekolah-sekolah yang mungkin di daerah hijau yang sudah akan siap-siap untuk pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka, bisa juga disiapkan untuk pembelian cairan atau hand sanitizer, membasmi kuman, masker, termasuk termogan dan lain-lain. Jadi BOS Afkin ini justru salah satu dorongan untuk membantu sekolah kelancaran pembelajaran di sekolah dalam masa PJJ ini. Lalu untuk pembayaran honor juga sama, bisa digunakan. Dan persentase penggunaan honor sekarang sudah dilonggarkan. Jadi ini sama, BOS Afkin ini mengikuti ketentuan yang sama dengan yang ada di BOS reguler, termasuk penekanannya terhadap kelancaran belajar di masa pandemik ini. Nah, itu ada tulisan di bawah Bapak Ibu bahwa dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS reguler, termasuk ketentuan penggunaan di masa kedaruratan COVID. Jadi semua prinsip-prinsip atau perubahan-perubahan terakhir di BOS reguler terkait pemanfaatan, terkait fleksibilitas, itu berlaku hal yang sama dengan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Ada beberapa sekolah yang sempat diskusi ke kami dan banyak sekolah yang masih menganggap apakah BOS Afkin ini masih sama seperti tahun lalu untuk digitalisasi. Nah, ini yang mungkin kami jelaskan lagi di sini bahwa ini lebih fleksibel dari itu. Jadi jika memang membutuhkan untuk digitalisasi, untuk guru membeli komputer untuk guru mengajar di sekolah atau yang lainnya itu silahkan saja, tapi jika kebutuhannya bukan itu pun tetap bisa digunakan. Mungkin itu. Next. Nah, terkait dengan perkembangan penyaluran, ini tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Ses bahwa intinya masih ada beberapa sekolah yang retur, ada 63 sekolah. Terus next, mungkin di sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa ini tips-tips saja bagaimana supaya ini semua lancar gitu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu semua baik di Pemda maupun di sekolah dapat mengecek sekolah penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja itu di jdih.kemdikbud.go.id. Jadi ada pada Kepmendikbud 746/P/2020. Di situ dijelaskan dan disampaikan daftarnya sekolah mana saja yang menerima BOS afirmasi dan kinerja, totalnya 55 ribuan. Nah, setelah Bapak Ibu memastikan sudah melihat itu, maka Bapak Ibu perlu mengecek juga terkait dengan data rekening sekolah. Nah, di mana bisa mengentri data rekening sekolah?
Itu ada pada bos.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di situ tolong diisi sesuai data pada bank, bukan pada SK. Lalu ini yang tidak kalah penting, masalah sekolah tutup. Nah, ini kami sudah berusaha mengidentifikasi menggunakan Dapodik, namun biasanya ada saja yang masih terlewat. Jadi mungkin pada saat penetapan ini sekolahnya masih buka, tapi ternyata di lapangan sekolah itu sudah tutup. Nah, ini kami perlu informasi yang konkret dari Bapak Ibu di dinas, terutama sekolah-sekolah mana yang memang merger, sekolah-sekolah mana yang memang tutup, supaya ini bisa kita lakukan pencegahan daripada kita sudah terlanjur kirim uang,